Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas marketing konten, fotografi, and desain grafis. Teman-teman di sini untuk bahan diskusi ya podcast ini ya. Jadi kita akan membahas saja tentang materi yang sudah dijelaskan di kelas-kelas sebelumnya. Jadi ini materi adalah pengulangan dari pertemuan kita yang ada di pertemuan pertama ya. Jadi kita membahas apa itu marketing konten dulu. Jadi mata kuliah ini itu akan fokus untuk bikin konten. Nah, konten itu apa sih? Konten itu menurut KBBI adalah suatu informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik. Jadi produk elektronik itu apa aja? Kayak ya tentunya seperti televisi ya, lalu yang ada di website atau apapun yang teraliri listrik seperti laptop, komputer, smartphone ya, dan tablet dan lain sebagainya. Jadi informasi yang ada di media-media elektronik tersebut itu kita sebutnya adalah konten. Nah, lalu dalam konten marketing ya, kita kan mata kuliahnya judulnya konten marketing. Konten marketing itu apa sih? Jadi menurut contenmarketinginstitute.com, konten marketing merupakan sebuah strategi marketing dalam membuat dan menyebarkan konten yang berharga, relevan, dan juga konsisten untuk menarik perhatian para audiens yang dituju. Maksudnya apa? Ya, jadi kita mempunyai tiga poin ya, yaitu strategi marketing, konten, dan audiens ya. Jadi teman-teman di sini nanti akan diajarkan fotografi dan desain grafis, tapi tetap dalam lingkup ilmu marketing, ilmu ekonomi dan bisnis, yaitu marketing seperti itu ya. Nah, dari tiga kata kunci ini ya, bisa bayangkan nggak sih kalau teman-teman nanti setelah ini bikin apa? Ya, jadi dari tiga kata kunci ini ada strategi marketing, konten, dan audiens. Tentu kita akan bikin yang namanya adalah iklan. Kayak gitu ya, teman-teman semua sudah sudah pernah melihat iklan, entah itu di televisi ya paling umum, entah itu di YouTube ya, ketika teman-teman nonton YouTube itu kan terkadang ada ad-nya. Ad itu bahasa Inggrisnya dari iklan. Jadi teman-teman di sini nanti outputnya dari mata kuliah ini adalah bikin iklan gitu ya. Oke, jadi sedikit diskusi ya. Lalu iklan seperti apa yang efektif? Ya, seperti apa yang efektif? Efektif itu maksudnya adalah iklan yang informasinya itu nyantol di kepala audiensnya. Jadi tujuan dari iklan ini adalah kita menyampaikan informasi dalam konteks informasi produk ya. Jadi produk itu rasanya seperti apa, harganya berapa, belinya di mana, bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Informasi itu harus nempel di kepalanya audiens atau calon customer. Oke, lalu iklan seperti apa yang efektif? Jadi mungkin kita persempit persempit poinnya, yaitu iklan bagus dan jelek. Kira-kira pilih yang mana antara iklan bagus atau iklan jelek? Nah, ini sebenarnya di kelas pertemuan pertama kemarin itu terjadi diskusi yang seru ya. Ada yang milih iklan yang rata-rata pada milih iklan yang bagus. Lalu iklan jelek apakah tidak efektif? Ingat ya, efektif ini berarti iklan itu justru malah nempel di kepala. Gitu ya, bukan dari bagus. Bahkan iklan bagus itu belum tentu informasinya nempel di kepala. Setuju nggak? Harusnya setuju. Oke, jadi jawabannya adalah sebenarnya ya itu tadi, iklan yang bagus dan jelek. Tapi harus ada kata bangetnya. Iklan yang bagus banget, iklan yang jelek banget itu adalah iklan yang efektif. Jadi teman-teman tahu ya, ketika teman-teman lihat iklan biasanya ada dua respon nih. Yang pertama adalah ya kayak gini, anjir keren banget deh ini iklan. Lalu yang kedua, apaan sih ini iklan norak banget dan sebagainya gitu ya. Jadi selain respon di atas itu pasti hanya respon yang hambar ya, cuman iklan bagus lewat gitu doang. Terus iklan jelek apalagi ya, iklan jelek aja kadang tidak dilihat, apalagi cuman jelek doang. Tapi ketika jelek banget atau norak banget itu justru malah entah kenapa ya, kita malah inget terus gitu ya. Jadi dalam ilmu marketing jangan terlalu berpatokan pada sesuatu yang bagus. Berpatokanlah pada sesuatu yang efektif. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah iklan dari Gojek tentang layanan-layanan yang dimiliki Gojek.
Nanti di situ disebutkan ada GoPay ya, lalu ada GoRed, GoFood dan lain sebagainya. Ini adalah iklan yang ya keren ya. Ini ketika di tongkrongan pasti jadi perbincangan. Kayak pernah lihat iklannya ini belum? Iklannya keren loh, ada Pevita Pierce sama Jota Slim kalau nggak salah ya. Nah, ini kan ketika iklan itu keren sekali seperti ini, itu akan nyantol juga di kepala teman-teman di sini. Jadi nanti di tongkrongan itu bisa kayak diobrolin, lalu kalau ada yang belum lihat nanti disuruh lihat dan lain sebagainya. Jadi iklan ini iklan yang efektif, tapi dengan iklan yang bagus kayak gitu ya. Ini silahkan ditonton sendiri, iklannya ada di YouTube dan di sebagainya. Lalu ada contoh kedua yaitu iklan yang biasa banget atau jelek banget. Ini adalah iklan yang ya ini mungkin suaranya nggak masuk ya, tapi pasti teman-teman bisa mendengar suaranya walaupun tidak ada suaranya, ya kan? Ya iklan yang seperti ini kan jauh dari kata bagus ya. Ya cuman cuman ya gini-gini doang. Tapi justru informasinya tuh nyantol di kepala teman-teman pada zaman ini ya, pada zaman iklan ini keluar. Iya enggak? Jadi cuman iklan yang biasa aja tapi malah lebih efektif daripada iklan yang di atas ini, yang pakai budget yang lebih tinggi mungkin tapi hanya lewat doang kayak gitu. Gitu ya. Oke, ini ada beberapa iklan bagus. Jadi iklan bagus itu sebenarnya ada ciri-cirinya, yaitu mereka mempunyai produksi value tinggi ya. Jadi biasanya iklan-iklan ini itu dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah top of mind. Kayak ya misalnya kayak iPhone, lalu ada KFC ya. Iklannya tuh pasti bagus-bagus. Apalagi iklan rokok-rokok itu ya, pasti iklannya bagus-bagus. Karena bagus, kenapa bagus? Karena dia mempunyai production value yang tinggi atau nilai produksi yang tinggi dari budget, dari artisnya ya, dari pemeran iklannya, lalu dari materinya, lalu dari naskahnya dan juga tagline-nya itu dipikirkan sangat matang sehingga tidak murah juga. Jadi ya, punya harga yang tinggi. Lalu idenya segar, banyak memberikan insentif emosional dan lain sebagainya. Ini ketika teman-teman lihat iklan bagus yang selevel seperti ini ya, itu pasti dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang sudah top gitu ya, yang sudah ada di atas seperti itu, yang tinggi. Lalu ketika ya sebenarnya juga perusahaan yang biasa saja itu juga bisa mengeluarkan iklan, tapi iklannya tuh biasanya produksi value-nya rendah, jadi tidak setinggi yang perusahaan-perusahaan besar bikin ya. Jadi mungkin dananya tuh seadanya, budgetnya seadanya, tapi mereka bisa menghasilkan iklan seperti beberapa iklan yang ada di sini. Kayak Mastin Good itu kan perusahaan yang tidak sebesar mungkin Kimia Farma dan sebagainya ya. Tapi ini iklannya tuh sangat-sangat nempel di kepala kayak Mastin Good dan sebagainya itu ya. Lalu ada klinik Tongfang dulu sempat rame sekali. Iklannya cuma segini doang, tapi ini sangat-sangat nempel di kepala ya pada waktu itu. Kayak orang yang menyebutkan saya dulu sakit ini bla 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 bla. Setelah saya berobat di klinik Tongfang, saya merasakan bla 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 bla. Itu dulu sempat viral sekali. Padahal cuma gitu doang. Dan kita jadi tahu kalau ada yang namanya klinik Tongfang gara-gara iklan seperti ini gitu ya. Lalu ada iklan BSI yang teman-teman ya pasti tahu ya, iklan kampus yang kita tidak bicara kampusnya, sekali lagi kita bicara tentang marketingnya atau iklannya. Jadi BSI biasanya iklan tuh ya kayak gitulah. Tapi justru malah kayak tagline kuliah di BSI aja itu malah nyantol di kepala, entah kenapa ya. Walaupun teman-teman di sini mungkin belum berniat untuk kuliah di sana, tapi setidaknya informasi itu, tagline itu nyantol di kepala kayak gitu. Nah, ini iklan yang bisa dikatakan jelek ya. Mungkin ya ada yang nggak setuju jelek, tapi ini production value-nya lebih rendah daripada iklan-iklan yang tadi kayak gitu. Nah, lalu penilaian iklan itu berdasarkan dari apa sih? Gambar, cerita, pesan, pemain. Jadi ya teman-teman di sini pasti kalau dapat tugas yang suruh bikin iklan, pasti yang pertama kalian ingin ngejar bagusnya. Ya, iklan bagus kayak tadi. Tapi bagus itu bukan menjadi tujuan bikin iklan, teman-teman. Bagus itu atau aspek estetika itu hanya salah satu cara untuk mencapai tujuan iklan, yaitu komunikasi. Jadi hanya salah satu. Sebenarnya teman-teman itu bisa melewati estetika, tapi lebih mengedepankan komunikasinya, kayak iklan-iklan yang jelek tadi. Jadi mereka bikin tagline yang mengganggu otak kita ya, mengganggu maksudnya nempel terus di kepala kita entah kenapa kayak gitu. Walaupun tidak mempunyai production value yang tinggi ya, tapi malah lebih efektif. Nah,
Lalu bagaimana cara menempelkan informasi di kepala kita? Yaitu bikin yang semuanya banget, bagus banget, jelek banget, norak banget, indah banget, lucu banget, pokoknya pakai banget kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah sedikit tentang penggambaran mata kuliah ini. Kita nanti akan bikin marketing konten atau biasa orang tuh sebut iklan. Jadi output kita nanti akan ada di iklan kayak gini. Ya, itu tadi cuma contoh ya. Oke, jadi mungkin sampai jumpa di minggu depan ya di pertemuan di podcast berikutnya. Kita akan membahas tentang desain grafis dan fotografi. Mungkin kita mulai dari fotografi dulu gitu ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukup sekian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.